Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rafael Bunyerat Moko. Di sini saya akan merepresentasikan kawan-kawan saya untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tugas 1. Kemudian sebelum memulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri dan teman-teman kawan-kawan saya dari kelompok saya, yaitu nama saya sendiri adalah Rafael Bunyerat Moko, NIM saya 123140134. Kemudian ada teman saya Muhammad Farhan Muzaki dengan NIM 123140075. Kemudian ada Willy Siva Lutfia dengan NIM 123140071. Yang terakhir ada Aprilianti dengan NIM 123140041. Oke. Di sini saya akan menggunakan metode UCS dan juga GBFS. Nah, apa sih itu UCS? Nah, UCS sendiri itu adalah algoritma yang memilih jalur berdasarkan biaya cost atau kumulatif yang paling kecil. Nah, dari simpul awal ke simpul tujuan. UCS ini variasi dari BFS, tapi BFS menganggap semua langkah sama biayanya dengan UCS, langkahnya sama biayanya, sedangkan UCS itu memperhitungkan bobot dari awal menuju ke tujuan. Nah, untuk GBFS sendiri itu adalah algoritma pencarian yang memiliki simpul berikutnya berdasarkan perkiraan paling dekat dengan tujuan menggunakan fungsi heuristik HN, yang dimana Fn sama dengan HN dengan sifatnya yaitu komplit selama ada solusi. Optimal itu tidak selalu karena bisa terjebak jalur yang lain seperti paling dekat tetapi aslinya lebih panjang. Kemudian kompleksitas waktu bisa menjadi eksponensial tergantung grafnya. Kemudian ada kompleksitas ruang seperti kompleksitas waktu. Jadi intinya itu GBSS itu fokusnya ke heuristik HN, bukan ke biaya yang sudah ditempuh, berbeda dengan Astar. Jadi di sini saya akan mulainya dengan menjelaskan ini terlebih dahulu. Yang UCS terlebih dahulu, program UCS dulu. Nah, jadi di sini ada import modul heap queue. Nah, heap queue ini itu dipakai untuk membuat priority queue. Jadi tiap node itu bisa diambil sesuai biaya yang terkecil. Kemudian kita masuk ke definisi graphnya. Nah, di sini grafnya ini pakai dictionary of dictionary, yang artinya tiap node itu punya tetangga dan jaraknya juga. Nah, contohnya dari Cilegon ke Tangerang itu jaraknya adalah 81 km dan sampai seterusnya ke Situbondo ke Banyuwangi itu 88 km. Masuk kita ke implementasi UCS-nya. Nah, di sini ada fungsi definisi def UCS dalam kurung grab, start, dan goal. Nah, kemudian di sini ada priority queue dengan heap queue. Nah, queue di sini itu menyimpan node yang mau dikunjungi. Nah, formatnya itu adalah total biaya, kemudian ada posisi sekarang, kemudian jalur yang akan dilewati, begitu. Nah, ya masuk ke visited. Nah, visited ini gunanya adalah untuk node yang sudah dikunjungi itu tidak akan diulangi lagi. Masuk kita ke proses utamanya, yang dimana ini adalah while queue sama dengan atau titik 2 cost node path sama dengan heap queue titik heap hop atau queue dalam kurung queue. Nah, di sini kita ambil node dengan biaya terkecil, kemudian akan mengupdate ke path-nya di sini bagian sini. Path sama dengan path ditambah node, begitu. Nah, kemudian kita akan mencek goal-nya nih. Nah, if node sama dengan goal berarti return path cost. Nah, kalau udah sampai ke tujuan itu akan langsung mereturn ke jalur plus total biayanya atau cost-nya. Kemudian untuk mengembangkan tetangganya atau memperluas tetangganya, kita menggunakan fungsi for neighbor distance in graph titik get di dalam kurung node, kemudian ada kurung kurawal, kemudian ada item. Nah, masuk lagi ke if neighbor is not visited, bukan is ya, tidak ada is. If neighbor not in visited berarti heap queue titik heap push queue, kemudian di dalam kurung ada cost plus distance, kemudian ada neighbor dan juga path. Nah, di sini itu tiap tetangga akan dimasukkan ke antrian dengan biaya akumulatif. Nah, jadi UCS itu akan selalu expand node dengan cost total yang paling kecil. Nah, kemudian di sini ada kita akan menjalankan UCS yang dimana startnya adalah di Cilegon, kemudian di goalnya adalah Banyuwangi.
Nah, pas kemudian ada path, cost. Nah, sama dengan UCS itu grab, start, dan go. Nah, kita langsung run aja. Nah, di sini sudah terlihat outputnya di bawah ini. Rute terpendek atau UCS itu dari Cilegon ke Tangerang, ke Jakarta, ke Depok, langsung ke Bogor, kemudian ke Bandung, habis itu ke Tasikmalaya, kemudian ke Cilacap, ke Purwokerto, ke Tegal, ke Pekalongan, ke Semarang, dan ke Kudus, kemudian akan ke Rembang, kemudian ke Tuban, dan ke Bojonegoro, terus akan laju lagi ke Ngawi, kemudian ke Nganjuk, ke Kediri, kemudian akan masuk lagi ke Blitar, setelah itu ke Lumajang, ke Probolinggo, ke Situbondo, dan terakhir ke Banyuwangi dengan total jarak adalah 1768 km. Oke, kita masuk ke bagian GBFS. Selanjutnya kita akan masuk ke Greedy Best First Search atau GBFS. Nah, di sini sama, kita akan import heap queue dulu yang kita pakai priority queue. Kemudian kita masuk ke grabnya. Nah, grabnya di sini ini tidak ada tidak ada dictionary of dictionary, tapi grab yang dipakai ini adalah dictionary of list. Jadi setiap node-nya itu cuma menyimpan tetangganya aja, tidak menyimpan jarak dari tetangga tersebut. Kemudian kita langsung ke definisi heuristiknya. Nah, di sini nilai ini akan memperkirakan jarak ke goalnya. Ya, makin kecil nilainya juga makin dekat ke goalnya. Itu adalah yang bisa menjadi patokan dari GBFS ini. Jadi Cilegon 950, Tangerang 8882. Nah, itu makin kecil nilainya akan makin dekat dengan goalnya begitu. Kemudian ada langsung ke fungsi GBFS-nya. Nah, di sini ada def greedy BFS dalam kurung start dan goal. Nah, kemudian di sini ada frontier sama dengan kurung siku. Kemudian ada heap queue titik hipus dalam kurung frontier. Kemudian dalam kurung lagi ada heuristic start dan juga start. Nah, kemudian ada visited set. Nah, jadi di sini ada frontier yang dimana itu antrian itu frontier adalah antrian node yang akan memprioritaskan berdasarkan heuristik. Kemudian visited set itu sama seperti UCS tadi, itu buat menyimpan node yang sudah dikunjungi gitu. Kemudian masuk ke proses utamanya, yang dimana while frontier itu node, path sama dengan heap queue titik heap hop atau dalam kurung frontier. Nah, di sini itu akan ambil node dengan heuristik. Frontier itu akan mengambil node dengan heuristik yang terkecil. Kemudian kita akan mencek goalnya. Goalnya di if node sama dengan goal gitu. Nah, di sini kalau udah sampai ke goal, nah itu akan mereturn ke jalurnya. Kemudian nanti kita akan mengembangkan tetangganya, yang dimana for neighbor in grab titik get dalam kurung node sama kurung siku, if neighbor not in visited, berarti heap queue titik hipus frontier, dalam kurung heuristic neighbor path plus dalam kurung siku neighbor. Kemudian masuk ke return node. Nah, jadi fungsi ini digunakan untuk tetangganya itu dimasukkan ke frontiernya dengan nilai heuristiknya masing-masing ya. Jadi di sini GBFS itu tidak memikirkan biaya realnya, tetapi cuma mengejar yang terlihat dekat dengan goalnya. Nah, sama seperti tadi, start node-nya ada di Cilegon, goal node-nya ada di Banyuwangi, kemudian path-nya itu menggunakan greedy BFS dalam kurung start node dan juga goal node. Nah, kita coba run. Oh ya, belum ini Python. Oke, let's see. Nah, jadi begini hasilnya. Kita mendapatkan path dari Cilegon ke Banyuwangi adalah dari Cilegon, kemudian ke Jakarta, kemudian ke Bekasi, lalu ada ke Indramayu, kemudian ada ke Cirebon, kemudian ke Tegal, ke Pekalongan, ke Semarang, kemudian melanjut lagi ke Kudus, lanjut lagi ke Rembang, ke Tuban, ke Surabaya, ke Sidoarjo, ke Probolinggo, ke Situbondo, dan terakhir ke Banyuwangi. Nah,
di sini saya akan ngasih ringkasan semuanya. Jadi UCS itu menggunakan priority queue. Nah, dengan memilih jalur dengan biaya akumulasi terkecil, yang dimana hasilnya tadi rute optimalnya itu adalah 1768 km. Nah, sedangkan di GBFS sendiri itu menggunakan heuristik, ya, yang selalu pilih yang terlihat lebih dekat. Begitu. Jalurnya mana sih yang lebih singkat langkahnya, tapi nggak bisa menjadi jaminan untuk menjadi langkah yang paling pendek. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun mungkin suara saya ada yang beribet atau mungkin ada suara-suara yang masuk. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Shalom.